Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Materi kita yaitu cara membaca tetesan oli dan ticker timer. Apa maksudnya membaca tetesan oli dan apa itu ticker timer? Kita bahas dalam materi berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah tetesan oli. Anak-anak, coba bayangkan, misalnya ada sebuah kendaraan, kemudian tangki olinya mengalami kebocoran. Maka olinya akan menetes ke atas jalan sedikit demi sedikit, setetes demi setetes. Nah, dengan hanya melihat tetesan oli tersebut, kita bisa memprediksikan apakah gerakan yang dilakukan oleh kendaraan tersebut. Jika jarak antara titik satu dengan titik berikutnya itu sama dengan titik berikutnya lagi, jadi setiap jarak antar tetesan itu sama, maka artinya truk tersebut atau kendaraan tersebut melakukan gerak yang kecepatannya tetap, tidak bertambah lambat, tidak bertambah cepat, dia tetap, maka gerakannya adalah gerakan GLB, gerak lurus beraturan, karena kecepatannya tetap. Nah, misalnya di gambar berikutnya ini, awalnya jaraknya pendek. Nah, pada kurun waktu berikutnya, tetesannya jaraknya semakin panjang. Artinya, dalam waktu yang sama, dalam selang waktu yang sama, awalnya ini dapat cuman sedikit, cuman jaraknya pendek, kemudian berikutnya jaraknya lebih jauh, artinya kecepatannya semakin bertambah. Maka ini adalah pola tetesan oli untuk gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Awalnya dekat, kemudian semakin berjauhan dengan arah gerak ke sana. Berikutnya, kalau gambar yang ini arah geraknya ke kanan, di sini awalnya dengan kurun waktu yang sama itu jarak yang ditempuh lebih jauh, kemudian semakin pendek dan semakin pendek. Artinya ini adalah pola dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi awalnya panjang-panjang jaraknya, semakin ke sana semakin pendek. Itu ya. Jadi kebalikannya. Itu untuk menyelidiki tetesan oli. Berikutnya, kita juga ada alat yang dinamakan dengan ticker timer. Apa itu ticker timer? Ticker timer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengenali GLB, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah objek yang bergerak, ada rodanya. Kemudian ditempelkan pita panjang di bagian belakangnya. Nah, di sini nanti akan ada alatnya yang memberi titik pada tinta tersebut dalam kurun waktu tertentu. Jadi kurun waktunya sama. Misalnya 1 detik ya 1 detik, terus membuat titiknya. Gitu ya. Nah, arah jalannya benda ini
semakin menjauh. Nah, jika diibaratkan seperti ini, tanpa atasnya, pitanya ditarik oleh alat yang bergerak, dan di sini alat yang memberi titik-titik. Kalau seperti ini hasilnya, jarak antara titik satu dan lainnya kan sama, berarti dia adalah gerak lurus beraturan, GLB saja. Tidak ada perubahan kecepatan. Berikutnya, kalau yang seperti ini, berarti kan dibacanya dari sini. Awalnya itu pendek, semakin panjang, berarti ini adalah GLBB dipercepat. Adapun yang seperti ini, awalnya itu panjang, semakin pendek, maka dia adalah GLBB diperlambat. Jadi, cara membaca ticker timer dengan cara membaca tetesan oli itu berkebalikan. Sebaliknya. Contoh soal. Perhatikan hasil ticker timer dari suatu percobaan di bawah ini. Perhatikan, ini adalah ticker timer, bukan tetesan oli. Arah geraknya ke sana. Kalau ticker timer berarti diamati dari sininya. Yang diminta adalah dipercepat. Perhatikan ini panjang, semakin pendek, berarti diperlambat, salah. Ini panjang, semakin pendek, kemudian semakin panjang lagi. Berarti yang ini diperlambat, setelah itu dipercepat, berarti tidak. Kemudian yang C, awalnya pendek, kemudian menjadi panjang, berarti ini yang dipercepat. Maka jawabannya adalah C. Bagaimana yang D? Yang D ini jaraknya sama semuanya. Jadi ini hanya GLB saja. Bisa dipahami ya. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah mobil sedang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Pada saat ini tangki olinya bocor sehingga tetesan oli pada jalan yang dilaluinya seperti gambar. Nah, tetesan oli ya. Ditinjau dari pola tetesan oli, maka jenis gerak yang ditimbulkan adalah, perhatikan ini, awalnya panjang menjadi pendek, berarti diperlambat. Kemudian di sini awalnya pendek, semakin panjang, berarti dipercepat. Mari kita cocokkan. Peggy diperlambat. Benar, salah. Nah, QR dipercepat. Benar, salah. Pasangan yang semuanya benar adalah A. Maka jawabannya A. Sudah? Hanya begitu saja materi kita. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum bisa dipahami, bisa diputar ulang video ini, atau anak-anak bisa membuka materinya di modul yang sudah ada. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anak juga diperbolehkan mencari materi dari sumber lain di internet. Demikian video kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.